Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok A akan menjelaskan bagaimana sih sejarah ditemukannya limit fungsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurin Zahra Rahma dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 8. Nah, jadi di kelas 12 semester 1, kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan limit fungsi. Nah, jadi limit fungsi itu merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis. Jadi, tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Nah, hal yang dipelajari dalam matematika analisis itu pasti nggak akan lepas dari konsep limit dan juga fungsi. Nah, oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih sejarah ditemukannya limit fungsi. Nah, jadi limit itu telah dikembangkan dari masa ke masa oleh berbagai peneliti untuk mencapai kesempurnaan pada rumusnya. Jadi, salah satu peneliti yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, jadi pada saat umur 15 tahun itu Leibniz masuk ke Universitas Leipzig. Dia mengambil jurusan hukum. Tapi ia baru menyadari bahwa ternyata minatnya itu di bidang filsafat. Nah, tapi si Leibniz ini tetap meluluskan kuliahnya. Kemudian pada tahun 1663 itu ia lulus. Kemudian dia pindah ke Jena. Itu dia baru memahami pentingnya pembuktian matematika terhadap logika dan filsafat. Nah, jadi filsafat itu merupakan alasan dasar mengapa Leibniz itu mempelajari matematika, karena filsafat dan matematika itu keduanya berhubungan. Jadi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pertemuan Leibniz dengan Christian Huygens. Jadi, Christian Huygens itu juga merupakan seorang matematikawan. Jadi, mereka bertemu di Paris pada saat Leibniz ini berusia 26 tahun. Nah, jadi si Christian Huygens ini memberikan makalahnya tentang dasar matematika kepada Leibniz. Kemudian Leibniz kagum nih, wah ternyata matematika itu bekerja sangat hebat. Akhirnya si Leibniz ini minta ke Christian Huygens untuk mengajarinya matematika. Si Christian Huygens ini mau untuk mengajari Leibniz. Nah, untuk memberikan impresi, Leibniz memamerkan hasil-hasil penemuannya. Salah satunya itu adalah mesin penghitung yang dikatakannya jauh lebih bagus daripada buatan Pascal, karena mesinnya ini mampu untuk menghitung perkalian, menangani pembagian, dan juga menghitung akar bilangan. Lalu, sayangnya proses pembelajaran dari Huygens ini tertunda karena Leibniz harus pergi ke London untuk bertugas sebagai atasan. Seperti itu. Selanjutnya, pertemuan Leibniz dengan Newton. Gagasan awal mengenai konsep limit muncul di tahun 1680 pada saat Isaac Newton dan Leibniz mengalami kesulitan pada saat melakukan perhitungan kalkulus. Mereka menyadari perlunya terminologi fungsi dan konsep yang menyatakan kuantitasnya dekat satu sama lain. Namun, baru 2 abad kemudian, definisi yang tepat mengenai limit diberikan oleh Carl Weierstrass. Definisi inilah yang hingga saat ini kita gunakan. Ketika di London, Leibniz menghadiri pertemuan dengan Royal Society. Penemuan dan hasil karyanya itu membuat Leibniz diangkat sebagai anggota Royal Society berwarga negara asing. Tidak lama kemudian, Leibniz dan Newton pada saat hampir bersamaan diangkat sebagai anggota Akademi Sains Prancis berwarga negara asing. Newton dan Leibniz kemudian keduanya mengaku sebagai penemu kalkulus. Seorang filsuf bernama Gottfried Wilhelm Leibniz juga seorang fisikawan dan matematikawan. Ia lahir pada tanggal 1 Juli 1646 di Leipzig, Jerman. Leibniz adalah anak dari Friedrich Leibniz, seorang profesor filsafat moral di Leipzig. Dia dibesarkan dalam keluarga Lutheran pada usia 12 tahun. Leibniz setelah mempelajari bahasa Latin sendiri. Tahun 1661, ia mulai berlatih di bidang hukum di Universitas Leipzig. Menurut Gottfried Wilhelm Leibniz, setelah menyelesaikan studi hukumnya, dia menghabiskan beberapa tahun di Paris. Di sini, ia mulai berlatih matematika dan fisika. Setelah itu, ia dapat bertemu dengan filsuf dan ahli matematika paling terkenal saat itu. Ia dilatih bersama Christian Huygens. Dia melakukan perjalanan melalui berbagai belahan Eropa, bertemu dengan beberapa filsuf paling representatif saat ini. Setelah perjalanan ke Eropa ini, dia mendirikan Akademi Sains di Berlin. Tahun-tahun berakhir hidupnya dihabiskan untuk mencoba mengumpulkan ekspresi terbesar dari filosofinya. Namun, niat tersebut tidak berhasil. Dia meninggal di Hanover pada 14 November 1716.
Setelahnya teori dari Carl Theodor Wilhelm Weierstrass. Carl lahir pada 31 Oktober 1815 di Ostenfeld, Westphalia, yaitu Jerman. Minatnya dalam matematika dimulai ketika dia menjadi mahasiswa di Gymnasium di Theodorianum. Setelah lulus, ia dikirim ke Universitas Bonn untuk mempersiapkan diri di posisi pemerintah. Studinya dalam bidang hukum, ekonomi, dan keuangan sangat bertentangan dengan harapannya untuk belajar matematika. Ia terus belajar matematika secara pribadi. Akhirnya, ia gagal memperoleh gelar. Setelah itu, dia belajar di Universitas Münster, lalu bersertifikat guru di Münster. Selama 15 tahun, mengajar mata pelajaran seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil, kemudian ia melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Sejumlah hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk mengajar lebih dulu di Universitas Teknik Berlin. Dari sana, pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia matematika. Seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Weierstrass, 81 tahun, meninggal pada 19 Februari 1897 di Berlin, Jerman karena pneumonia. Selanjutnya yaitu Christian Huygens. Christian Huygens lahir pada 14 April 1629 di Hogwe, Belanda dari keluarga terpandang. Ayahnya, Constantin Huygens, adalah sarjana fisika dan seorang diplomat. Berharap Huygens menjadi ilmuwan hebat, Mersenne dan René Descartes, dua ilmuwan terkenal masa itu, diminta untuk memberi kursus pada Huygens muda. Huygens kemudian belajar geometri, mekanika, dan kemampuan dalam memainkan alat musik di rumah hingga berusia 16 tahun. Christian Huygens belajar hukum dan matematika di Universitas Leiden antara tahun 1645 sampai 1647. Van Schooten mengajarinya matematika. Lalu dari tahun 1647 sampai 1649, Huygens belajar hukum dan matematika pada John Pell. Sekian dari kelompok beta, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.